Nomor 7, pelengkap biasanya didahului dengan kata kerja berawalan ber. Awalan ber. Biasanya ber. Ya, kemudian nomor 8, pelengkap itu tidak bisa menjadi subjek. 9, di depan objek tidak boleh diberi kata depan. Karena jika ada kata depan akan berfungsi sebagai K. Ya. Dalam tanda kurung, sementara maksudnya adalah O. Baik, saya memberi komentar dulu yang nomor 9 ya. Para mahasiswa kita itu sering membuat kalimat begini, ya, kalimat gini. Saya akan menjelaskan mengenai gitu. Sering begitu? Sering kita dengar? Atau misalnya saya deh, Bapak akan menjelaskan mengenai kalimat. Kan kalimat saya itu terasa oke-oke aja, terasa baik-baik aja. Padahal kalimat saya itu salah, ya. Bapak akan menjelaskan mengenai kalimat. Mengapa salah? Kalian perlu sadar ya, kalau menjelaskan itu seharusnya diikuti objek, ya. Diikuti objek. Kalau diikuti objek, nggak boleh ada mengenainya, tidak boleh ada kata mengenai. Karena kalau ada kata mengenai, si objek tadi yang kalimat itu berubah menjadi K, gara-gara saya menggunakan kata mengenai. Selain kata mengenai yang sering digunakan kata tentang kan, Bapak akan menjelaskan tentang kalimat. Atau misalnya Bapak akan menjelaskan mengenai perjalanan pulang kampung halaman. Jadi nggak perlu begitu. Tidak perlu begitu. Khususnya kalau Anda menulis skripsi, ya cukup. Misalnya saya akan menjelaskan perjalanan pulang kampung halaman. Jadi saya akan menjelaskan perjalanan pulang kampung halaman. Kalau dipasifkan menjadi perjalanan kampung halaman, perjalanan pulang kampung halaman akan dijelaskan. Jadi kalau mau simpel akan dijelaskan gitu ya. Kalau mau lebih interpersonal akan saya jelaskan. Jadi kalau bahasa lisan itu biar dekat itu ada muncul personalnya. Kalau muncul personalnya, pilihan katanya perjalanan pulang kampung halaman akan saya gitu. Akan saya jelaskan. Ya.
Kalau dalam ragam lisan ya, lisan atau komunikasi personalnya boleh lebih ditonjolkan. Tapi dalam ragam tulisan ya, ragam tulisan nggak usah gitu ya. Jadi cukup proses tadi yang, perjalanan pulang kampung halaman akan dijelaskan. Apa yang akan dijelaskan? Jawabannya perjalanan pulang kampung halaman. Si objek tadi ketika dipasifkan akan menjadi subjek. Itu komentar yang nomor 9. Ada yang mau komentar nomor 9 dari penjelasan? Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau tanya dulu dari komentar saya nomor 9? Ada atau enggak ada? Oke. Kalau enggak ada, saya lanjut nomor 8. Nomor 8 ini udah sering saya jelaskan. Contoh nomor 8 yang paling gampang biasanya contohnya yang ibu berjualan gado-gado. Nomor 7 dan 8 ya. Ibu berjualan. Karena berjualan, gado-gadonya bukan objek, tapi namanya pelengkap. Ya, pelengkap mengapa? Karena nggak ada pasifnya, nggak ada gado-gado berjualan ibu. Jadi insting Anda, ya kita kalau sudah cukup dalam tata bahasa kita perlu punya insting ya, insting berbahasa yang baik. Insting berbahasa itu misalnya, oh ini ber ya, oh kalau ber itu kemungkinan besar di belakangnya adalah pelengkap. Oh menjelaskan, oh ini makan ya, oh itu berarti belakangnya mestinya itu objek. Pak, memang kalau menjelaskan itu nanti di belakangnya nggak boleh ada K gitu ya. Misalnya ada pertanyaan gitu, oh boleh, boleh aja. Tapi misalnya gini, misalnya Bapak akan menjelaskan perjalanan pulang kampung halaman pada kuliah minggu depan. Pada, ya kan? Pada kuliah minggu depan. Boleh, tapi itu lanjutannya, gitu, lanjutannya. Sehingga itu tadi pada kuliah minggu depan, tadi pada kuliah minggu depan, sekaligus saya menjelaskan yang nomor 6. Kelompok kata yang dimulai dengan kata depan berfungsi sebagai K. Ya, berfungsi sebagai K. Lalu kalian perlu tahu K, ya, K itu sama dengan bahasa Inggris saya lihat di depan boleh, di belakang boleh, di tengah boleh. Pada kuliah minggu depan, saya akan menjelaskan perjalanan pulang kampung halaman. Saya pada kuliah minggu depan akan menjelaskan perjalanan pulang kampung halaman. Itu ya, anak kalimat itu berfungsi sebagai K yang nomor 5, nomor 5. Anak kalimat. Anak kalimat itu cirinya dimulai dengan kata penghubung. Oh boleh nomor 5 setelah K coba di-enter. Ikhlasa, ikhlasa. Nomor 5 itu sebagai K di-enter. Tambah satu lagi. Anak kalimat atau ciri anak kalimat, ciri anak kalimat. Ciri anak kalimat dimulai dengan kata penghubung. Dengan kata penghubung. Boleh titik 2. Ini karena rajin saya pintar. Karena rajin saya pintar. Koma, saya pintar. Iya, ini kalian harus punya sense of grammar. Sense of grammar bahasa Indonesia. Sense of grammar itu maksud saya ketika Anda dengar karena rajin, saya pintar, Anda tahu tuh kalau karena rajin itu anak kalimatnya. Saya pintar itu induk kalimatnya.
karena rajin anak kalimat diberi koma gitu. Jadi itu karena rajin, kalau diberi SPOK dia fungsinya K. Pintar, pintar itu P. Siapa yang pintar? Jawabannya saya, subjek. Kemudian rajin, rajinnya P. Itu siapa yang rajin? Saya. Ya, kalian perlu tahu kalau anak kalimat itu ada SP-nya. Jadi yang karena rajin itu SP-nya saya rajin. Ya, saya rajin itu SP-nya. Begitu catatan saya. Yang mau tanya boleh sebelum Anda presentasi. Jadi Anda dengan kuliah pendalaman tata bahasa perlu lebih punya tadi apa ya, insting ya, insting tata bahasa. Kalau dengar gitu, kalau mendengar itu Anda tahu, oh itu kalimatnya salah tuh. Oh gitu ya. Walaupun tadi kembali ketika berbahasa itu kan ada variasi bahasa ya, variasi bahasa. Kalau misalnya ada orang halal bil halal di rumah Anda, bahasanya salah, salah ya misalnya, "Pak, saya ingin menyampaikan mengenai kesalahan-kesalahan saya," gitu, "mohon dimaafkan." Kalau sehari-hari ya tidak perlu kita tegur gitu, tidak perlu ditegur. Saya kira kita saja gitu, kita sebagai orang yang belajar tata bahasa yang lebih bijak. Bijak itu artinya tepat menggunakan bahasa. Saat resmi kita gunakan bahasa resmi, saat santai kita gunakan bahasa yang santai, yang prinsipnya kita menjadi pengguna bahasa yang efektif. Pengguna bahasa yang efektif adalah pengguna bahasa yang mampu menggunakan bahasa sehingga sehingga ide dan keperluan kita tersampaikan. Oke, para mahasiswa, saya ingin memberitahukan nanti pada tanggal 27 April hari Sabtu itu ada pembekalan PMW, pembekalan program mahasiswa wirausaha. Seperti yang pernah saya ceritakan, Anda kalau punya usaha, ya, punya usaha, usaha apa aja gitu, usaha apa saja, Anda buat proposalnya, lah itu istilahnya pembekalannya dilakukan pada tanggal 27. Biar optimal dilakukan offline gitu, dilakukan offline tanggal 27. Anda saya undang untuk ikut. Kalau Anda lolos nanti didanai maksimal 5 juta, sekitar 5 juta. Siapa yang bisa ikut? Karena saya lihat pesertanya belum banyak. Kemarin setahu saya dari Bispro itu Bu Dewi sempat tanya saya, "Pak, saya diminta membimbing mahasiswa ikut PMW," gitu. Sehingga kalau kalian bisa, saya sangat mengharapkan kalian ikut. Siapa bisa ikut? Ada yang punya potensi ikut? Bapak, maaf mau nanya, itu Iya, Indah. yang harus punya bisnis atau gimana, Pak? Oh iya, jadi ini memang idealnya sebetulnya sudah punya atau belum bisa Indah gitu. Ini contoh ya, contoh misalnya Indah nanti 4 orang saya lihat. Satu grup itu Indah misalnya punya apa ya, punya rencana atau potensi bisnis. Kalau sekarang yang banyak itu saya lihat bisnis minuman ya. Minuman yang saya lihat yang anak WNBK itu dia bisnis minuman atau kopi gitu ya, kopi. Misalnya membuat kopi, misalnya kopi apa ya? Misalnya kopi susu
kopi susu kalau di YouTube yang banyak dipakai misalnya susu beruang. Jadi misalnya, Anda punya rencana atau sudah punya usaha kopi. Kemudian rencana Anda itu nanti dibuat dalam proposal, pedomannya ada, pedoman nyusun proposalnya ada, dan nanti dibimbing pada tanggal 27 itu, ada pembekalannya, kemudian nanti ada presentasinya. Ada presentasi maksudnya presentasi kira-kira ini layak enggak sih, ini kan perlu dilihat kesiapan ya, karena Anda akan mendapatkan dana, Anda akan diberi dana oleh PNJ. PNJ kan prinsipnya ingin Anda jadi, ya Anda jadi. Karena Anda perlu jadi kan perlu dicek ini kira-kira siap atau enggak ya gitu. Sehingga sudah jadi, sudah ada boleh, belum juga boleh Indah, yang penting kalau belum prinsipnya tetap goal-nya adalah berhasil. Gitu Indah, bagaimana? Terjawab atau belum? Oke, baik Pak, terjawab. Terima Kamu kasih. bisa ikut Indah? Saya tunggu Indah. Untuk ide usahanya mah ada Pak, tapi kalau proposal dan lain-lainnya belum dipersiapkan Pak. Kalau Anda punya pedomannya enggak? pedoman seperti apa ya Pak? Mohon maaf. Pedoman PMB pernah dapat belum? Belum Pak. Oh, kalau belum nanti saya kirim di grup ya. Kalian saya kirim di grup. Kemudian nanti ikut itu, nanti saya harapkan bisa ikut di pembekalan ya, Ndah. Iya baik Pak. Yang lain juga saya tunggu, nanti saya kirim pedoman, kemudian saya kirim flyer registrasi agar Anda mendapatkan pembekalan. Oke, saya promosinya cukup. Jadi saya tadi ketika saya promosi PMW gitu ya, saya berusaha karena promosinya dengan kalian, situasinya formal, bahasa saya lebih formal. Kemudian ya tentu ketika promosi kita perlu menggunakan bahasa yang sesuai ya, agar message-nya tersampaikan dan target kita tercapai. Terima kasih Ikhlasa, dan saya persilakan Anda presentasi berikutnya. Terima kasih, silakan. Untuk presentasi dari kelompok saya Pak, Nabila, Oh, silakan. Oke. Oke. tolong ditampilin. Iya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hashim dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Lestari, dan teman saya ada Nabila Inaya dan juga Happy Natalia, ingin mempresentasikan hasil rangkuman kami yaitu adjektiva. Boleh di next? Apa itu adjektiva? Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Ciri-ciri dari adjektiva ini, yang pertama ada adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina. Adjektiva dapat didahului atau diikuti oleh kata yang menjadi pewartasnya. Pewartasnya ini seperti kayak membatasi sesuatu. Nah, yang terakhir ada adjektiva ini dapat ditinjau dari ciri semantis dan sintaksis. Jenis adjektiva berdasarkan ciri semantisnya, digunakan untuk menyatakan berbagai tingkat kualitas atau berbagai tingkat perbandingan, sebagaimana yang diungkapkan oleh kata seperti sangat, agak, lebih, dan paling. Ada adjektiva tertentu yang dapat didahului atau tidak dapat didahului kata seperti sangat, agak, lebih, dan paling. Adjektiva yang dapat didahului oleh kata seperti sangat, agak, lebih, dan paling tersebut disebut juga adjektiva bertaraf.
Sedangkan yang tidak dapat didahului oleh kata tersebut yaitu adjektiva tak bertaraf. Nah, di adjektiva bertaraf ini terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada adjektiva pemberi sifat, contohnya boros, sedih, sehat. Dan kedua ada adjektiva ukuran, contohnya berat, besar, kecil. Yang ketiga ada adjektiva warna, contohnya biru, hijau, merah hijau lumut. Dan yang keempat ada adjektiva bentuk, contohnya bulat, lonjong, kurus, gemuk. Yang kelima ada adjektiva waktu, contohnya lambat, cepat, mendadak. Yang keenam ada adjektiva jarak, contohnya jauh, dekat, dan akrab. Yang ketujuh ada adjektiva sikap batin atau perasaan suasana hati, contohnya bahagia, ragu-ragu, dan iba. Dan yang terakhir ada adjektiva cerapan, yaitu terbagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada penglihatan, cantik, buruk, tampan, dan indah. Yang kedua ada pendengaran, bising, jelas, merdu, nyaring, serak. Yang ketiga ada penciuman, anyir, busuk, harum, wangi. Yang keempat ada perabaan, yaitu basah, halus, kasar. Yang terakhir ada pencinta rasaan, yaitu tawar, enak, manis, dan pahit. Dan selanjutnya ada adjektiva dari segi perilaku sintaksis. Adjektiva memiliki 3 fungsi, yaitu atributif, fungsi predikatif, dan fungsi adverbial atau keterangan. Yang pertama ada fungsi atributif. Fungsi atributif ini merupakan bagian dari frasa nomina. Adjektiva yang berfungsi atributif ini terletak di sebelah kanan nomina. Contohnya, baju merah itu merupakan baju kesayangannya. Terdapat adjektiva atributif tanpa yang dan ada pula adjektiva atributif dengan yang. Adjektiva atributif tanpa yang menggambarkan bahwa nomina yang diterangkan tidak memperoleh penekanan informasi tambahan. Sedangkan adjektiva atributif dengan yang mengandung makna bahwa nomina yang diterangkan memperoleh penekanan informasi tambahan. Yang kedua, ada fungsi predikatif. Fungsi predikatif ini terlihat pada adjektiva atau frasa adjektival yang merupakan predikat atau pelengkap dalam kalimat. Contohnya, dalam fungsi predikat, yang pertama tuh ada gedung yang baru itu sangat megah. Yang adjektiva sebagai pelengkap, yaitu kabar itu membuat mereka gembira. Jika subjek atau predikat kalimat berupa frasa atau klausa yang panjang, demi kejelasan antara subjek dan predikat itu, kadang-kadang disisipkan kata adalah dan adjektiva yang semula berfungsi sebagai predikat berubah menjadi pelengkap. Dan yang terakhir ada fungsi adverbial atau keterangan. Adjektiva berfungsi sebagai adverbial atau keterangan jika adjektiva itu mewatasi verba yang berfungsi sebagai predikat. Selain itu, adjektiva dengan fungsi adverbial tersebut juga digunakan sebagai pewatas kalimat. Adjektiva yang berfungsi adverbial itu memperlihatkan pola sebagai berikut. Yang pertama ada adjektiva, yang kedua ada adjektiva ulang, yang ketiga ada dengan plus adjektiva, yang keempat ada se plus adjektiva plusnya, dan yang keempat ada se plus adjektiva ulang plusnya, dan yang F itu ada dengan se terus adjektiva ulang ditambahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Baik, selanjutnya ada pertarafan adjektif. Pertarafan adjektiva digunakan untuk menyatakan berbagai tingkat kualitas dan tingkat pembandingan. Adjektiva ini biasanya tingkat kualitas atau intensitasnya dinyatakan dengan pewatas seperti benar, sangat, terlalu, agak, dan makin. Sedangkan tingkat perbandingan dinyatakan dengan pewatas seperti lebih, kurang, dan paling. Pertarafan adjektiva ini memiliki 6 tingkat kualitas. Yang pertama tingkat positif, yang kedua tingkat intensif, yang ketiga tingkat relatif, yang keempat tingkat eksesif, yang kelima tingkat augmentatif, yang keenam tingkat atenuatif. Yang pertama tingkat positif. Tingkat positif ini memberikan kualitas atau intensitas maujud yang diterangkan dinyatakan oleh adjektiva atau frasa adjektival. Ketiadaan kualitas yang diungkapkan adjektiva tersebut dinyatakan dengan pemakaian pewatas tidak atau. Contohnya, Indonesia kaya akan hutan. Daerah tempat tinggal mereka tenang dan damai. Anak tetangga saya tidak senang bermain bola. Dia tidak puas selama cita-citanya belum tercapai. Yang kedua, tingkat intensif.
menekankan kadar kualitas atau intensitas dan dinyatakan oleh pewatas seperti benar, betul, sungguh. Kata benar dan betul digunakan setelah kata yang diwatasinya, sedangkan sungguh digunakan sebelum kata yang diwatasinya. Dan atau pengingkaran yang sungguh-sungguh terhadap intensitas atau kualitas dinyatakan dengan pemakaian pewatas sama sekali tidak, tidak sama sekali, tidak sedikit pun juga atau sedikit pun juga tidak. Contohnya, Pak Asep senang benar dengan pekerjaannya. Mobil itu kencang betul jalannya. Adik saya sama sekali tidak sombong. Adik saya tidak sombong sama sekali. Yang keempat, tingkat relatif. Tingkat relatif menggambarkan tingkat kualitas atau intensitas adjektiva yang kelatifannya adjektiva tersebut dinyatakan dengan pemakaian pewatas amat, sangat, atau sekali. Untuk memberikan tekanan yang melebihi tingkat relatif dalam beragam tak formal, kadang-kadang digunakan kombinasi dari pewatas itu. Misalnya pada frase adjektival, terlalu amat kaya, amat sangat membosankan, atau sungguh maha besar. Yang juga termasuk adjektiva dalam tingkat relatif ialah adjektiva yang diawali unsur terikat maha dan adil. Cara penulisan maha yang diikuti kata dasar berbeda dengan yang diikuti kata berimbuhan. Contohnya, sikapnya amat ramah ketika menerima kami. Sikapnya sangat ramah ketika menerima kami. Maha Agung, Maha Kuasa, Adi Busana, Adi Kodrati. Yang keempat, tingkat eksesif. Tingkat eksesif mengacu pada kadar kualitas atau intensitas yang berlebihan atau yang melampaui batas kewajaran. Bentuk yang menyatakan tingkat keeksesifan itu ialah kata seperti terlalu dan terlampau. Sedangkan dalam beragam formal kadang-kadang digunakan kata kelewat. Tingkat eksesif dapat juga dinyatakan dengan penambahan sufiks ke an pada adjektif. Contohnya mobil itu terlalu mahal. Sel yang diberikan tadi terlampau sukar. Jas yang saya kenakan kebesaran, Anda membeli mobil itu kemahalan. Yang kelima, tingkat argumentatif. Menggambarkan tingkat kualitas atau intensitas adjektiva yang kelatifannya adjektiva tersebut dinyatakan dengan pemakaian pewatas amat, sangat, atau sekali. Untuk memberikan tekanan yang melebihi tingkat relatif dalam ragam formal, kadang-kadang digunakan kombinasi dari pewatas itu. Misalnya pada frase adjektival terlalu amat kaya, amat sangat membosankan, atau sungguh membesar. Yang juga termasuk adjektiva dalam tingkat relatif yang adjektiva yang diawali unsur terikat, maha, dan adik. Cara penulisan maha yang diikuti kata dasar berbeda dengan diikuti kata perimbuhan. Sikapnya amat ramah ketika menerima kami. Sikapnya sangat ramah ketika menerima kami. Maha Agung, Maha Kuasa, Adi Busana, Adi Kodrati. Tingkat yang terakhir, tingkat atenuatif. Tingkat atenuatif memberikan penurunan kadar kualitas atau pelemahan intensitas. Keatenuatifan adjektiva tersebut dinyatakan dengan pemakaian pewatas agak atau sedikit. Pada adjektiva warna, tingkat atenuatif dinyatakan dengan bentuk reduplikasi adjektiva yang diberi afiks ke an. Contohnya, gadis itu agak pemalu, saya agak tertarik membaca novel itu, warna bajunya ke kuning-kuningan, mata bintang film itu ke biru-biruan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Happy. Selanjutnya, tingkat perbandingan. Jika dua mewujudkan atau lebih dibandingkan tingkat kualitas atau intensitasnya dapat setara atau tak setara. Tingkat yang setara disebut tingkat ekuatif. Tingkat yang tak setara dapat dibedakan lagi menjadi dua tingkat komparatif dan tingkat relatif. Tingkat komparatif digunakan untuk menyatakan ketidaksetaraan kualitas atau intensitas dua menentukan yang dibandingkan. Tingkat digunakan untuk menyatakan tingkat kualitas atau intensitas dari menentukan atau dari dibandingkan. Satu, tingkat ekuatif. Dua, tingkat komparatif. Tiga, tingkat superlatif. Next. Tingkat ekuatif. Tingkat ekuatif mengacu pada kadar kualitas atau intensitas yang sama atau hampir sama. Untuk menyatakan tingkat ekuatif dapat digunakan bentuk T adjektif plus adjektif, B sama plus adjektif, plusnya plus dengan, C sama plus adjektif, plusnya, dan D sama-sama plus adjektif,
Bentuk adjektif yang menyatakan makna negatif, yaitu makna yang tidak diharapkan, dapat didahului klitikse kalimat dengan predikat se plus adjektif juga berterima jika dengan tidak. Bentuk sama plus adjektif plusnya plus dengan digunakan di antara dua nominan yang dibandingkan, sedangkan bentuk sama plus adjektif plusnya dan bentuk sama-sama plus adjektif digunakan setelah dua nomina yang dibandingkan. Seperti contoh, Tuti secantik ibunya. Pertunjukan hari ini semenjemukan pertunjukan kemarin. Tini secantik jelita ibunya. Kota Garut sama bersihnya dengan Ciamis. Selanjutnya, tingkat komparatif. Tingkat komparatif mengacu pada kadar kualitas atau intensitas yang lebih atau yang kurang. Pengungkapan tingkat komparatif dengan kata kurang pada adjektif tertentu menimbulkan kesan janggal sehingga jarang sekali atau bahkan tidak pernah digunakan. Tingkat komparatif ini juga tampak pada pemakaian daripada klausa subernatif suatu kalimat majemuk. Seperti contoh, mangga arum manis lebih enak jika dibandingkan dengan daripada mangga golek. Contoh kedua, restoran ini lebih kotor daripada restoran itu. Yang ketiga, seberapa ramah teman baru Ali daripada melamun lebih baik saya membersihkan. Contoh yang kelima, kamar sampai petang. Lanjut. Tingkat superatif ini tingkat yang mengacu pada tingkat kualitas atau intensitas yang paling tinggi di antara semua perbandingan. Tingkat ini juga dalam kalimat dinyatakan dengan pemakaian adjektif atau pembatas paling sebelum adjektif yang bersangkutan. Seperti contoh, putrilah yang terpandai atau di antara semua anakku. Contoh yang kedua, Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta. Contoh ketiga, ular adalah hewan predator yang paling berbahaya. Lanjut. Selanjutnya, adjektif dari segi bentuk. Dari segi bentuk dapat dibedakan menjadi adjektif dasar dan adjektif turunan. Adjektif dasar contohnya itu seperti besar, bundar, sakit merah, pura-pura, hati sia-sia, remang-remang. Adjektif turunan contohnya seperti adjektif berimbunan, adjektif dengan bentuk yang adjektif dengan infiks m, y, dan adjektif dengan sufiks ke. Adjektif berafiks, adjektif berafiks, adjektif berinfiks, adjektif bersufiks, adjektif berkonfiks. Ketiga, adjektif berprefiks, bentuk seperti sebesar, setinggi, semeriah, dan senyaman tergolong sebagai adjektif dengan prefiks se. Keempat, adjektif bersufiks dengan infiksi atau sisipan digunakan pada bentuk dasar yang berupa nominan, verba, atau adjektif. Lanjut. Oke, selanjutnya bisa berganti adjektif berkonfiks. Adjektif dengan konfiks ke and an pada umumnya digunakan pada bentuk dasar yang juga berupa adjektif seperti sempit atau kesempitan, haus, kehausan. Contohnya bisa kalian lihat dari PowerPoint ini. Yang pertama itu ada hampir semua bajunya kesempitan karena dia sekarang bertambah gemuk. Selanjutnya. Adjektiva berulang. Adjektiva turunan yang berupa bentuk ulang digunakan dengan fungsi predikatif atau adverbial. Adjektiva ini mengandung makna kejamakan, keanekaan, atau keintensifan. Contohnya ada perulangan pipi anak-anak di pegunungan merah-merah. Contoh perulangan berafiks, mereka mengadakan jamuan makan besar-besaran. Contoh
perulangan salin suara, yaitu suara di tempat pelelangan ikan terdengar hiruk-pikuk. Selanjutnya, adjektiva majemuk. Adjektiva majemuk dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berupa gabungan morfem terikat dengan morfem bebas. Yang kedua, berupa gabungan morfem bebas dengan morfem bebas. Gabungan morfem terikat dengan morfem bebas. Contohnya, merupakan adjektiva majemuk yang merupakan gabungan antara morfem terikat dan morfem bebas pada kata Andi kodrati. Misalnya, terdapat morfem terikat adi dan morfem bebas kodrati. Selanjutnya dibacakan oleh Nabila. Selanjutnya, gabungan morfem terikat dengan morfem bebas contohnya bisa dilihat ada adikodrati, anasional, antarbangsa, anti perang, asusila, dan lain sebagainya. Lalu gabungan morfem bebas dengan morfem bebas. Adjektif majemuk yang berupa gabungan morfem bebas dengan morfem bebas memperlihatkan struktur yang polanya berbeda. Yang pertama, pola adjektiva atau objektiva. Berdasarkan kenal unsur-unsurnya, adjektiva gabungan morfem bebas yang terdiri atas adjektiva dan adjektiva ini perlu dibedakan antara yang bersinonim dan yang berantonim. Contohnya bersinonim aman sejahtera. Contoh yang berantonim baik, buruk, besar, kecil. Di antara gabungan yang bersinonim dapat disisipkan kata dan, sedangkan kata atau dapat digunakan di antara gabungan yang berantonim. Contohnya basah kuyup, basah dan kuyup. Yang kedua, pola adjektiva plus nomina. Pada gabungan morfem bebas yang terdiri atas adjektiva dan nomina ini, unsur adjektiva merupakan inti dan nomina yang mengikutinya sebagai pewatas. Contohnya baik budi, baik hati, bebas bea, bebas tugas. Jenis gabungan morfem bebas ini ada yang tergolong idiom yang maknanya tidak dapat ditelusuri berdasarkan makna unsur-unsurnya. Contohnya berat hati, ringan jodoh. Sebagai idiom, gabungan semacam itu tidak dapat disisipi unsur lain tanpa mengubah maknanya. Contohnya, besar mulut tidak sama dengan pada mulut. Panjang tangan tidak sama dengan panjang pada tangan. Namun, gabungan antara adjektiva dan nomina yang lain ada pula yang dapat disisipi unsur lain tanpa menimbulkan perbedaan makna. Contohnya, setia kawan sama dengan setia pada kawan. Buta politik sama dengan buta pada politik. Salah satu unsur gabungan morfem bebas yang merupakan idiom itu ada yang berbentuk adjektiva berulang. Contohnya, panas, panas, tahi ayam, hangat-hangat, ruku. Selanjutnya, pola adjektif plus verba unsur verba. Pada gabungan morfem bebas jenis ini dihasilkan melalui proses morfosintaksis tertentu, sebagaimana yang ditampilkan pada contoh berikut. Bentuk majemuk sebelah kiri berasal dari bentuk frasa sebelah kanan. Gabungan siap kerja misalnya berawal dari siap untuk bekerja, yang kemudian berubah menjadi siap kerja. Contohnya, laik laut, layak untuk melaut atau berlayar. Laik udara, layak untuk mengudara atau terbang. Siap kerja, siap untuk bekerja, siap tempur, siap untuk bertempur. Tidak semua gabungan morfem bebas ini mengalami proses morfosintaksis. Ketika menyampaikan laporan tentang tingkat kepadatan lalu lintas, misalnya sering digunakan penyebutan seperti ramai, lancar, dan padat karya. Bentuk ramai lancar tergolong gabungan morfem bebas dengan morfem bebas yang berpola adjektiva plus adjektiva. Sehingga bentuk itu dapat diparafrasa menjadi ramai dan lancar atau ramai, tetapi lancar. Tapi perlu diingat bahwa bentuk padat merayap mempunyai pola adjektiva plus verba, bukan adjektiva plus adjektiva. Lalu frasa adjektival. Frasa adjektival ini frasa yang intinya adjektiva dan pewatasnya adverbia. Pewatas yang berasal dari kelas kata adverbia itu berupa frasa adjektival dengan markah negasi, tidak atau pada frasa adjektival mendahului adjektiva. Contohnya, anak gadis itu tidak pandai tetapi tekun sehingga dia berhasil menyelesaikan kuliahnya. Kata tidak atau tak menegasikan atau menafikan adjektiva atau frasa adjektival yang mengikutinya. Contohnya, anak itu cerdas, anak itu tidak cerdas. Penggunaan agak yang tetap tidak dapat didahului pemarkah negasi. Contohnya, harga mobil itu agak mahal. Harga mobil itu tidak agak mahal. Yang kedua, frasa adjektival dengan pemarkah keaspekan. Pada frasa ini, pemarkah keaspekan seperti aku sudah, telah, sedang, dan belum digunakan sebelum adjektiva. Contohnya, kami akan senang sekali jika mereka juga bisa hadir. Yang ketiga, frasa adjektival dengan pemarkah modalitas. Sama halnya dengan pemarkah negasi atau pemarkah keaspekan. Pemarkah ini seperti ingin, mau, harus, dan mesti dalam konstruksi frasa adjektival juga mendahului adjektiva yang menjadi intinya. Contohnya, setiap orang pasti ingin selamat di dunia dan akhirat. Yang keempat, frasa adjektival dengan pemarkah kualitas.
Pemarkah kualitas ada yang mendahului adjektiva, seperti agak, sangat, cukup, dan terlalu, dan ada yang mengikutinya seperti sekali dan benar. Contohnya, anak itu sangat kuat. Yang kelima, paksa adjektival dengan pemarkah perbandingan. Kata seperti lebih, kurang, dan paling merupakan pemarkah perbandingan yang posisinya pada frasa adjektival mendahului adjektival. Contohnya, saya lebih senang di sini daripada di sana. Lalu ada adjektiva dan kelas kata lain. Sudah golongan adjektiva yang digolongkan dihasilkan lewat proses transposisi. Transposisi ini yang mengubah kelas kata tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk dan dianggap sebagai penurunan dengan derivasi nol atau konversi. Lewat transposisi itu, adjektiva yang berasal dari verba disebut adjektiva deverbal, sedangkan adjektiva yang berasal dari nomina adalah adjektiva denominal. Adjektiva deverbal itu sekelompok verba dalam bahasa Indonesia yang tanpa perubahan bentuk dan dapat digunakan sebagai adjektiva. Contohnya diturunkan dari kata dasar yang dibumbui dengan kata prefiks tertentu seperti meng, kan, ter, dan ber. Contohnya menarik, memukau, memikat, dan mencekam. Yang kedua, adjektiva denominal. Adjektiva ini tidak terlalu banyak jumlahnya. Ada dua proses morfologis yang dapat ditemukan di sini. Yang pertama, nomina yang berprefiks pe atau peng seperti pada pemalas, dan yang kedua adalah nomina berkonfiks ke yang mengalami reduplikasi. Yang ketiga, adjektiva bentuk pe atau peng. Kelompok adjektiva ini berasal dari nomina yang mengandung makna, memiliki sifat, contohnya pelupa, pemalas, pemalu, pemarah, cemburu. Garis itu sering menunduk jika diajak berbicara. Yang keempat, adjektiva bentuk ke ai dengan reduplikasi. Adjektiva yang berpola ke an dengan reduplikasi memberikan sifat mirip dengan, yaitu mirip dengan yang diungkapkan oleh nomina yang menjadi pangkal bentuk itu. Proses penurunannya adalah melalui pembentukan nomina abstrak dengan konfiks ke an yang kemudian direduplikasi. Contohnya ada di gambar bawah ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oh ya, sebelum saya memberi komentar, coba dari kelompok bisa memberikan poin-poin utama gitu, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dibagi, yang bisa diberitahukan ke teman-teman tentang adjektiva ini dengan bahasa yang santai gitu, maksudnya anggap seperti curhat ya, seperti menyampaikan adjektiva itu gini loh gitu, dalam sederhananya begini, atau maksud saya poin-poin sederhananya agar teman-teman bisa lebih mencerna. Walaupun ini presentasinya sangat bagus, saya lihat presentasi kelompok ini bagus dengan catatan penulisannya tertib, kemudian yang kedua ini banyak info baru ya, sehingga nanti kalau misalnya memungkinkan, misalnya penerjemahan adjektiva dalam, kalau nanti Anda misalnya menulis skripsi gitu, saya lihat topik tentang adjektiva agak jarang ditulis. Agak jarang ditulis, sementara kan tadi kita ikuti bahwa adjektiva komplit sekali, sehingga memungkinkan untuk menjadi materi riset ya, materi skripsi yang baik. Silahkan diberi poin-poin penting dulu, seperti tadi saya menjelaskan, memberi poin-poin sebelum kuliah tadi loh, itu silahkan. Baik Pak. Jadi dari adjektiva sendiri, ini kan ciri-ciri dan jenis-jenisnya banyak ya Pak. Nah, dari jenisnya itu adjektiva ada dua nih Pak. Yang pertama ada semantis, dan yang kedua tuh ada sintaksis. Nah, dari semantis ini ada adjektiva bertaraf. Dari adjektiva bertaraf di slide kelima, Nabila boleh? Di slide kelima ini dari adjektiva bertaraf itu ada 8 jenisnya. Bisa dilihat dari contoh-contohnya. Ini yang udah paling singkat banget.
Jadi itu dari jenis adjektiva pemberi sifat, pemberi ukuran, adjektiva warna, adjektiva bentuk, adjektiva waktu, jarak, dan adjektiva perasaan, dan yang terakhir itu ada adjektiva cerapan. Nah, yang kedua itu ada adjektiva sebagai perilaku sintaksis. Itu tuh maksudnya dari adjektiva sendiri ada 3 fungsinya. Yang pertama itu sebagai atributif, fungsi predikatif, dan fungsi adverbial atau keterangan. Jadi dari adjektiva sendiri ini fungsinya itu ada 3, Pak. Yang fungsi atributif ini merupakan bagian dari frasa nominanya. Sementara fungsi predikatif ini terlihat pada adjektiva atau frasa adjektiva sebagai pelengkap dalam kalimat. Dan yang terakhir sebagai keterangan. Dan selanjutnya pertarafan adjektiva, boleh di-mention, Nabila? Jadi di pertarafan adjektiva ini memiliki 6 tingkat kualitas. Yang pertama tingkat positif, intensif, Ya, elatif. boleh ditampilkan yang positif, saya sambil lihat di slideshow coba. Baik. Tingkat kualitas ya ini ya, oke, tingkat kualitas. Oh iya, bisa dibesarkan nggak nih? Tuh. Oh iya, coba tolong dibaca yang tingkat positif, diulang coba, tingkat positif. Jadi tingkat positif ini memberikan kualitas atau intensitas maujud yang diterangkan dinyatakan oleh adjektiva atau frasa adjektiva. Iya. Contohnya, Ketiadaan kualitas yang diungkapkan adjektiva tersebut dinyatakan dengan pemakaian pewatas tidak. Indonesia kaya akan hutan. Daerah tempat tinggal mereka tenang dan damai. Tingkat positif, kualitas atau intensitas maujud yang diterangkan dinyatakan oleh adjektiva atau frasa adjektiva. Dia tidak puas ketiadaan kualitas yang intensif. Ini kalau kita lihat apa di sini sebutannya positif, itu beberapa kata sifatnya bermakna positif. Ini misalnya kaya, tenang, dan damai. Oke, coba kita lihat yang intensif, coba diulang. Intensif. Tingkat intensif menekankan kadar kualitas atau intensitas dan dinyatakan oleh pewatas seperti benar, betul, sungguh. Kata benar dan betul digunakan setelah kata yang diwatasinya, sedangkan sungguh digunakan sebelum kata yang diwatasinya. Oh iya, sehingga kalau intensif itu ini ya, kalau intensif itu seperti benar gitu, seperti benar, seperti betul. Oke. Ada komentar dari 2 jenis ini, kelompok ini bisa menekankan beda positif dengan intensif bagaimana yang Anda pahami? Ada komentar? Silakan. Dari tingkat positif ini memberikan kualitas atau intensitas maujud yang diterangkan dinyatakan oleh adjektiva atau frasa adjektiva. Contohnya Indonesia akan kaya hutan. Dan kualitas yang diungkapkan adjektiva dengan dinyatakan dengan pemakaian pewatas tidak atau tak. Contohnya itu ada anak tetangga saya tidak senang bermain bola. Dia tidak puas selama cita-citanya belum tercapai. Jadi di sini ada positif dan ada yang tidak positif. Oh ya, kalau saya lihat itu ini, kalau saya lihat itu yang positif itu tingkat positif itu adjektiva secara makna ya, secara makna itu positif. Misalnya kaya gitu ya, kaya,
kemudian, tenang, kemudian damai. Kata sifat ini itu bisa dinegatifkan ya. Jadi kata sifat yang seperti ini, kata sifat yang positif ini bisa dinegatifkan dengan kata tidak. Itu pemahaman saya seperti itu. Betul gitu? Betul? Betul, Pak. Gitu ya, oke. Kalau yang intensif itu intensif intinya kata sifat seperti benar dan betul ya, itu maksudnya ya? Iya, Kalau Kak. intensif ya? Iya. Oke, kalau ini berarti tinjauan semantis atau sintaktis menurut insting Anda? Kan tadi ada 2 ya? Saya lihat memang di buku ketika membahas itu, sudut pandangnya ada sudut pandang semantik itu atau semantis dan sudut pandang sintaksis ya. Kalau ini menurut kalian sudut pandang apa? Menurut presenter coba. Sudut pandang semantik atau sintaksis? Sintaksis bukan, Pak? Sintaksis ya, kalau menurut saya ini semantik kelihatannya, semantik karena tadi kan misalnya kaya gitu ya, kaya itu kan secara makna positif ya, kemudian misalnya benar betul itu, eee, insting saya itu kaitan dengan semantik. Begitu ya, nanti sambil dilihat, insting saya begitu. Oke, next jenis berikutnya ini memang istilah-istilah baru sehingga saya juga sambil mengingat kembali. Coba dibacakan. Di tingkat relatif ini menggambarkan tingkat kualitas atau intensitas adjektiva yang kelatifan adjektiva tersebut dinyatakan dengan pemakaian pewatas amat, sangat, atau sekali. Untuk memberikan tekanan yang melebihi tingkat relatif, dalam ragam formal kadang-kadang digunakan kombinasi dari pewatas itu, misalnya pada frasa adjektival terlalu amat kaya, amat sangat membosankan, atau sungguh besar. Contohnya, sikapnya amat ramah ketika menerima kami. Sikapnya sangat ramah ketika menerima kami. Juga adjektiva ini dalam tingkat relatif ialah adjektiva yang diawali unsur terikat maha dan adi. Contohnya maha kuasa, adi busana, adi kodrati. Oke oke. Berarti elatif di sini salah satu cirinya ada penggunaan kata amat ya, kata amat menggambarkan tingkat kualitas atau intensitas adjektiva yang ke apa nih, Relatifan. keelatifan ya, keelatifan adjektiva tersebut dinyatakan dengan pemakaian pewatas amat, sangat, sekali. Oh, jadi maksudnya kata kerjanya sering ditambahkan ya, sering ditambahkan dengan tadi ada amat, sangat, maha, sekali. Oke, next eksesif, bagaimana eksesif? Eksesif ini mengacu pada kadar kualitas atau intensitas yang berlebihan atau yang melampaui batas kewajaran. Kata seperti terlalu dan terlampau, sedangkan dalam raga formal kadang-kadang digunakan kata kelewat. Tingkat eksesif ini juga dinyatakan dengan penambahan sufiks ke an pada adjektiva. Contohnya, mobil itu terlalu mahal, sel yang diberikan tadi terlampau sukar, yang ditambahkan sufiks. Contohnya, jasa yang saya kenakan kebesaran, Anda membeli mobil itu kemahalan. Oke. Kemahalan ya, kemahalan artinya terlalu mahal. Kemahalan Anda memiliki mobil itu kemahalan. Kebesaran. Coba saya dibantu klik di KBBI. Kebesaran itu jenis katanya apa coba? Coba dilihat, tolong dibantu kelompok ini. Coba saya dibantu lihat di KBBI ada kata kebesaran enggak? Dan kemahalan. Oh, tapi bisa kata sifat ya saya kira ya.
Apakah ada kosakata kemahalan di KBBI? Kemahalan dan Ada, kebesaran. Pak. Kata apa? Kata apa dia? Dia dari kata mahal. Oh, dari kata mahal, dia ada jenis katanya kemahalan, depannya kodenya apa? Bill boleh stop share screen nggak? Iya, iya, iya. Coba, oh ya, saya mau lihat ya, ini agak khas ini. Sebentar ya, Pak. Kan kalau mahal itu kata sifat. Kalau penambahan kaan itu biasanya kata benda, tapi oh ya memang adjektiva dia ya. Oh ini mahal, kemudian kemahalan terlalu tinggi harganya. Oke, sehingga ini memang kemahalan itu ini kalian perlu tahu yang warna merah kan A. A itu artinya adjektiva. Sehingga ini menjadi penting, itu menjadi penting karena kean ya, kean itu biasanya menunjukkan kata benda. Misalnya kemanusiaan. Kemudian kesatuan, kemerdekaan itu kata benda, hanya ternyata ketika seperti ini, seperti kemahalan, dia jenisnya adalah kata sifat. Oke. Coba satu kehilangan, coba diklik sini kehilangan apa kalau kehilangan? Kehilangan kata apa? Oh, kehilangan, hal yang hilang. Oh, menderita. Oke. Para mahasiswa ada contoh kalimat gini, dia kehilangan uang. Atau misalnya Indah kehilangan uang. Ketika Indah kehilangan uang, itu kehilangan adalah kata kerja. V, itu V. Ya. Jadi kalau misalnya Nabila kehilangan uang, itu kehilangan kata kerja. Berarti kean itu ada yang N. N itu berarti ada yang nomina. Kematian itu contohnya yang atas. Kematian itu dia nomina. Kalau kehilangan dia adalah verba. Yang tadi yang Indah kehilangan uang. Kemudian ada satu tadi yang kasus adjektiva. Tadi yang apa tadi dia adalah kata sifat. Ini yang Bapak maksud dengan sense of grammar. Sehingga Anda nanti, oh ini kean kok ternyata ada yang kata sifat ya. Atau Anda bisa mengatakan, oh kean itu ada 3 kemungkinan. Ada kemungkinan dia adalah verba, dia adalah nomina, dan dia memang ada kemungkinan adjektiva. Oke, cukup. Kalau gitu kembali ke PowerPoint-nya. Oke, next. Oh ya, sekaligus saya sampaikan tadi yang pedomannya udah tak kasih ke Nabila, nanti Anda baca ya. Kalian silahkan ikut. Oke. Bapak, tapi itu batas waktunya udah habis, Pak, tanggal 14. Enggak, itu ya, Anda baca di panduan ya. Betul, yang Iya. tanggal 4. Ya, enggak, itu memang itu ada kesalahan itu diundur, nanti Anda baca yang di tabel. Oh, oke, Pak. Di tabel ya, sehingga waktunya masih 2 minggu setelah tanggal 27. Yaitu kemarin kelupaan ketika kelupaan gitu ya. Oke. Next. Oke. Silakan. Tingkat
Augmentatif menggambarkan makin tingginya tingkat kualitas atau intensitas. Sutarna menjadi makin lupa. Makin banyak peserta makin baik. Dengan pemakaian pewatas se. Oh, se ya. Yang augmentatif bisa dijelaskan? Bisa diulang? Ya, jadi tingkat augmentatif ini menggambarkan makin tinggi tingkat kualitas atau intensitas. Dinyatakan dengan pemakaian pewatas semakin atau kian. Jika frasa adjektifal ini menyatakan waktu, misalnya makin lama dan kian lama. Frasa adjektifal pertama itu dapat dihilangkan. Contohnya Sutarno menjadi makin kaya. Makin banyak peserta, makin baik. Saya rasa udara di Jakarta makin lama makin panas. Penyediaan rumah untuk rakyat kian lama menjadi kian penting. Gitu ya. Sehingga nih menggunakan kata kata makin ini ya. Iya. Menggunakan makin ya. Oke. Berikutnya atenuatif. Jadi atenuatif ini memberikan penurunan kadar kualitas atau pelemahan intensitas. Contohnya pada adjektiva warna, tingkat atenuatif ini dinyatakan dengan bentuk reduplikasi adjektiva diberikan prefiks ke -an. Contohnya, gadis itu agak pemalu. Saya agak tertarik membaca novel itu. Warna baju kekuning-kuningan ini bentuk reduplikasi dari adjektiva yang diberikan afiks ke -an. Contohnya lagi itu mata bintang film itu kebiru-biruan. Oh iya, penurunan ya, ada agak. Tingkat atenuatif memberikan penurunan kadar kualitas atau pelemahan intensitas. Kata pewatas agak atau sedikit. Warna bajunya kekuning-kuningan. Mata pada adjektif warna tingkat dinyatakan dengan bentuk reduplikasi adjektiva. Oh, kekuning-kuningan. Oh, kalau kekuning-kuningan tuh maksudnya agak kuning gitu. Kebiru-biruan berarti maksudnya agak biru. Kebiru-biruan. Oh, kebiru-biruan. Oke. Berikutnya masih ada? Masih, Bu. Oh ya. Tingkat perbandingan. Wah, ini seperti bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris yang komparatif, superlatif. Coba dilihat sebentar, coba dijelaskan sebentar, diulang. Cek. Ekuatif yang seperti apa? Di tingkat ekuatif ini, tingkat yang setara dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu tingkat komparatif dan tingkat superlatif. Jelasannya ada di sini. Tingkat ekuatif ini mengacu pada kadar kualitas atau intensitas yang sama atau hampir sama. Dapat digunakan bentuk se plus adjektiva, lalu sama plus adjektiva plusnya plus dengan. Lalu sama plus adjektiva plusnya dan sama-sama plus adjektiva yang menyatakan negatif. Nabila atau grup ini berarti kalau ini teori bahasa Inggris ya. Kalau Tuti secantik ibunya, kalau bahasa Inggris jadi bagaimana? Yang mana itu? Bahasa Inggrisnya seperti apa? Tuti secantik ibunya. Bahasa Inggrisnya apa? Tuti is beautiful as her mom. Tuti as beautiful as apa tadi? Tuti? Her mom, her mother. Tuti is beautiful. Tuti as beautiful as her mother. Oh, betul. Iya. Itu ya, berarti itu prinsipnya yang ekuatif itu ini ya, sehingga nanti kalau Anda penelitian tentang adjektiva, berarti paling tidak Anda tahu ada teori adjektiva yang ekuatif, komparatif, ini mungkin teori bahasa Inggris ini. Oke, kalau komparatif yang mangga aromanis lebih enak jika dibanding dengan ini
Oh, dibandingkan ya, mangga aromanis lebih enak. Coba ini bisa diinggriskan. Coba. Lebih enak, more. Yang mangga aromanis ya, Pak? Iya, itu susah nggak diinggriskan? Aromanis mango is more delicious, better than Golek mango. Bisa diulang? Aromanis mango? Aromanis mango is more delicious, better than Golek mango. Aromanis mango is more ya? Yeah, Is more ya? is more delicious. Is more delicious than ya? Iya, Pak. Than golek mango. Iya, bisa. Oke, next superlatif. Iya, coba putrilah yang terpandai. Putri yang terpandai coba. Gimana bahasa Inggrisnya putri? Yuk. Bagaimana bahasa Inggrisnya putri? Oh. Mungkin ini putri yang terpandai ini bukan kalimat ini karena ada yang. Ini adalah frasa. Kalau kira-kira yangnya menjadi sulit, yangnya dihapus saja. Putri terpandai di antara semua anakku. Coba, mungkin lebih gampang kali menerjemahkannya ya. Putri coba. Putri terpandai. Putri is the smartest among all of our. Putri is the smartest among all of my kids. Putri is the smartest tadi betul ya? Smartest ya? Smartest, ya. Smartest among all among ya? Yeah. Among all of my kids. Oh, among all my kids. Wah, pintar-pintar Anda. Oke. Oke. Masih ada? Kalau tidak, apa ada yang mau bertanya? Kalau tidak, bisa ditutup dulu. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minggu depan kelompok berikutnya saya minta bisa presentasi seperti kelompok adjektiva antara lain. Presentasinya rapi, kemudian saya lihat persiapannya memadai, sehingga Anda saya minggu depan dipersiapkan. Saya mau lihat kita presensi dulu, takut lupa.
Hmm. Salah. Salah. Nur Afifah ada? Sama Reva? Oh iya, ada Pak. Ada ya? Siapa yang ada? Reva atau Nur Afifah? Nur Afifah ada. Nur? Reva ada? Reva ada? Belum ada? Belum ada ya? Oke. Para mahasiswa, kalian semua diminta tidak lupa presensi karena seperti Anda lihat ketika menyesuaikan butuh waktu gitu karena kita semua cukup sibuk ya sehingga Anda saya ingatkan untuk tidak lupa presensi untuk semua mata kuliah. Tadi selain grup Endah, siapa yang bisa ikut PMB? Wah, promosi lagi. Saya Silakan. belum tentu, Pak. Oh iya, nanti ikut ya, Endah. Nanti saya dorong. Siapa coba yang punya usaha, silakan ikut ya. Gary, bisa ikut, Ger? Gary? Gary bisa usaha apa nih, Insya Gary? Allah, Pak. Kamu punya usaha apa kira-kira? Belum tahu, Pak. Belum ya? Belum pernah memulai? Belum. Oh, Nur Afifah pernah mulai belum? Nur Afifah. Iya, paling dagang kecil-kecilan doang Pak. Kalau bisnis Iya. kan lebih kompleks gitu, belum. Belum ya. Aduh, saya ingin kalian. Agus Mahfud bisa ikut? Atoilah bisa ikut semua nih. Insya Allah, Pak. Apa kamu atolah? Kalau usaha apa? Belum ada sih, tapi Belum ya? ya. Ya udah kalau gitu. Kalau gitu para mahasiswa hari ini, Reva ikut bisa, Fa? Iya udah. Ikut Reva bisa ikut, Fa? Iya. Apa, Fa? Usaha apa, Fa? Usaha apa, Fa? Mana Reva, mana? Oke, kalau gitu kuliahnya cukup ya, cukup dulu. Paling tidak saya bersilaturahmi dengan Anda dulu kuliah setelah Lebaran ini. Saya seperti biasa ada jam berikutnya, sehingga cukup dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh, happy belum nih, happy? Oh iya Pak, saya mau nanya, kan yang kemarin di e-learning kami kok alpha ya Pak, padahal kan libur. Gitu ya? Iya Pak, betul. Nanti insya Allah saya lihat ya, ini karena sering muter tapi nanti acuannya di yang spirit. Oke Pak, baik. Nanti mungkin pas libur coba saya lihat memang waktunya padat gitu sehingga saya sering tidak sempat untuk cek gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Terima kasih, terima kasih. Permisi, permisi.